Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan atas semua nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan semoga kita senantiasa dalam naungan ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga juga senantiasa menaungi kita semua. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan belajar kita di layar kaca ini, Bapak ingin menyampaikan sedikit rasa kekecewaan karena masih banyak yang belum mengerjakan tugas pada minggu kemarin, yaitu pada bab faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Kalian belum tadarus atau belum membaca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 ya. Jadi tolong yang belum mengerjakan tugasnya segera dikerjakan tugasnya dan dikirim ke Bapak. Itu sebagai tambahan nilai bagi kalian ya. Jadi Bapak tunggu tugasnya agar segera dikumpulkan dalam minggu ini. Anak-anakku, kemarin sedikit gambaran ya tentang kemajuan umat Islam. Ada artikel kemarin ya, sudah dibaca. Terus mungkin kemajuan peradaban Islam di dunia juga kalian sudah membacanya. Jadi ceritanya sebelum negara barat itu menjadi negara-negara yang maju, peradabannya maju ya, atau orang-orang non-muslim itu maju, kita umat muslim itu harus cukup bahagia dan bangga ya, harus berbangga karena sebenarnya peradaban kemajuan pengetahuan itu dimulai dari Islam ya. Jadi jauh sebelum mereka peradaban barat itu maju, ternyata Islam sudah maju, bahkan Islam sudah sampai ya, ekspansinya sampai ke Spanyol, sampai Cordova itu merupakan negara peradaban Islam yang maju di negara barat ya. Cordova Spanyol itu dulu muslim semuanya ya. Peradabannya sungguh maju ya. Nah, peradaban Islam pada masa itu ya, setelah Amirul Mukminin, para masa kekhalifahan, Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Kemudian kepada cucu beliau ada Hasan dan Husain, maka Bani Umayyah merebut pemerintahan dan membantai habis cucu-cucunya Rasulullah, yang salah satunya terjadi di padang Karbala ya, pembantaian oleh Yazid bin Muawiyah yang dilakukan kepada Sayyidina Husain dan keluarga besarnya. Itu sungguh sangat memprihatinkan ya. Nah, lalu berdirilah khalifah atau khilafah Umayyah, Bani Umayyah, yaitu pemerintahan keturunan Umayyah ya. Setelah Bani Umayyah turun dan dilengsarkan oleh pemerintahan atau dinasti berikutnya, yaitu dinasti Abbasiyah, maka pada masa kepemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Al-Mansur dan Al-Ma'mun, maka disinilah ya, bergantian Al-Mansur kemudian dipimpin oleh Al-Ma'mun, maka peradaban Islam mengalami kemajuan ya pada masa kepemimpinan mereka ya. Mereka mulai merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab ya. Upaya itu terus dilakukan oleh khalifah-khalifah meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini ya, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronom dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah.
Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriac, ya, yaitu bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal diantaranya pada waktu itu adalah Hunain ibnu Ishaq, yaitu ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, dua bahasa dikuasai. Terus menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria, ya, dan 20 buku dalam bahasa Arab. Yang kedua Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq, ya. Ketiganya Sabit bin Qura, dan keempat Kusta bin Luka, kelimanya Abu Bisr Marta ibnu Yunus, ya. Jadi pada intinya semua transfer ilmu translate pengetahuan dari bahasa Yunani ke bahasa Syria kemudian ke bahasa Arab, ya. Yang di atas yang disebut Syriac itu bukan bahasa Syria, ya. Jadi menerima pada masa dinasti Abbasiyah ini keterbukaan, menerima bangsa-bangsa lain, dan Islam bukan hanya dimonopoli oleh bangsa Arab saja, tetapi menerima dari bangsa-bangsa lain. Itulah salah satu kemajuan Islam yang sangat menonjol. Jadi ilmu pengetahuan peradabannya sungguh sangat maju dan pesat pada saat itu, ya. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Maka seorang cendekiawan muslim bernama Ibnu Al-Muqaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat setiap orang memiliki kebutuhan, sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi. Sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha. Adapun setiap usaha memerlukan cara dengan metodenya. Dengan kata lain, menurut Ibnu Al-Muqaffa, supaya hajat hidup manusia terpenuhi diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode, ya. Ingat, perhatikan baik-baik, Bapak ulangi. Setiap orang memiliki kebutuhan, sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi. Sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha. Kalau tidak mau berusaha maka tidak akan mendapatkannya. Adapun setiap usaha memerlukan cara atau metodenya. Ya, setiap usaha memerlukan cara atau metode. Ya, itu menurut Ibnu Al-Muqaffa, ya. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan muslim yang berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal, ya, dalam bidang hukum. Jadi 4 imam ini bergerak dalam bidang hukum. Terkenal madzhabul arba'ah atau pendapat imam 4 ini. 4 imam ini adalah ahli hukumnya, pakar hukumnya, ya. Itu dikenal dengan ilmu fikihnya atau hukum Islamnya, ya. Nah, selanjutnya di bidang teologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, ya. Terus pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibnu Atha, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai. Di bidang tasawuf atau mistisisme ada Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai, ya. Ibnu Maskawai. Juga di bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Al-Hasham, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Ar-Razi, ya. Ya, itu tokoh-tokoh yang pada masa itu keilmuannya di bidangnya masing-masing, ya. Tuh, semenjak dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dan peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya, ya. Jadi dulu dinasti Umayyah, ya, itu semuanya
keislaman itu dimonopoli oleh orang-orang Arab. Jadi sungguh sah kalau tidak mau menerima kedatangan orang lain, tidak mau terbuka, maka susah untuk maju. Pada intinya seperti itu. Jadi mereka dimonopoli oleh orang-orang Arab, tidak mau menerima bangsa lain. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah inilah didirikannya satu universitas, yaitu An-Nizamiyah, ya, Universitas Nizamiyah, yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Mahasiswa-mahasiswa An-Nizamiyah ya, yang berasal dari Eropa inilah yang nantinya membawa perubahan peradaban Eropa yang semula gelap gulita sekarang menjadi peradaban maju, itu dari Universitas Nizamiyah, ya, kata keterbukaan tadi. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya. Seperti dinasti Fatimiyah, setelah Abbasiyah runtuh, ya, maka dinasti Fatimiyah, kemudian dinasti Buwaihiyah, dinasti Bani Saljuk, hingga dinasti Utsmaniyah. Mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan, tapi juga mampu membangun peradaban Islam yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Pada intinya, peradaban Islam menjadi maju karena ilmu pengetahuan. Man arada dunya fahuwa bil ilmi, wa man arada al akhirah fahuwa bil ilmi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada 4 faktor di sini, ya. Maaf, ada 5 faktor di sini yang menyebabkan atau yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Jadi ada asimilasi, ada pencampuran, ya. Menerima, saling mengisi, maka cepat maju, ya. Keduanya, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Jadi tidak kemajemukan itu, ya, menerima dari semua sisi dalam pemerintahan dan tidak dimonopoli oleh satu bangsa tertentu, sehingga menerima semua golongan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, ya. Nah, itu, ya. Itu pada dinasti Abbasiyah. Salah satu strateginya, dinasti Abbasiyah meninggalkan strategi dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang ke Arab-Araban. Hingga hal ini dibuktikan dengan 2 cara, yaitu pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Salah satunya seperti Khalid bin Barmak yang diangkat menjadi salah satu menteri Al-Mansur sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Itu yang dilakukan oleh masa pemerintahan Abbasiyah terutama pada masa pemerintahan Al-Mansur, terusan Al-Ma'mun, ya. Jadi ingat, pemerintahan itu tidak usah keharap-harapan. Mau mendirikan pemerintah tidak usah khilafah-khilafahan, ya. Kita pakai simbol umum tetapi isinya syariat Islam. Tidak harus pakai kata Allahu Ahad, tetapi cukup Tuhan yang Maha Esa. Karena satu-satunya Tuhan yang Esa cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan harus begitu. Kita harus memahami itu, ya. Simbol itu perlu, tetapi tidak harus diagung-agungkan dan dikedepankan. Yang sangat penting itu adalah isinya, ya. Itu, ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 3. Kita lanjutkan, ya. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, yaitu pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, ya, memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, ya. Itu seperti mengadakan sarana belajar, madrasah, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, yang mendorong kemajuan peradaban Islam
itu gerakan penerjemahan atau manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab yang Bapak jelaskan di atas tadi, dari bahasa Yunani ke bahasa Syria, kemudian ditranskrip lagi, diterjemahkan ke bahasa Arab. Ini terjadi pada masa kekhalifahan Al-Mansur ya. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Ya, itu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ya. Maka peradaban Islam pada saat itu sungguh sangat pesat sekali kemajuannya. Baiklah anak-anakku, ya. Itu faktor-faktor yang mendorong kemajuan Islam. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan, adapun faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Jadi terbuka pada waktu itu. Ini terjadi pada masa kepemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik ya. Ketiganya, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. 4, gerakan penerjemahan. Yang kelima, berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian-kajian pengetahuan. Itu faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemudian faktor yang menyebabkan kemajuan Islam, di antara faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. Pertama, semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Itu semangatnya, itu motivasi yang tulus. Untuk apa? Limardatillah, untuk mengharapkan ridha Allah semata. Ya, semangat keikhlasan, jangan diembel-embelin dengan yang lain. Okay, bukan untuk profit oriented atau mencari keuntungan semata. Yang dicari karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini yang ditumbuhkan pada masa itu. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Ya, tuh merasa jiwa dakwah, jiwa kenubuwihan atau jiwa kenabian yang jalar menyampaikan ajaran Allah, itu keterpanggilan itulah yang menjadikan ya Islam bisa tersebar secara meluas dan merata ya. Jiwa tanpa pamrih, mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah semata pada intinya, kembalinya ke situ. Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya seperti Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Terus Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Ia pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Al-Qanun fil Tabib ya, atau Al-Qanun fit Tib ya, yang menjadikan referensi ilmu kedokteran para pelajar ya, terutama pelajar barat ini. Juga ada Ar-Razi ya, orang barat menyebutnya Razis ya. Beliau berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang barat memberinya julukan one of the greatest itu, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa itu, Ibnu Sina ya. Ar-Razi ya. Itu Ar-Razi ya, disebut sebagai seorang tabib atau dokter yang terbesar di sepanjang masa. Inilah kesimpulan pelajaran kita tentang peradaban, faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam dunia. Demikian yang Bapak bisa sampaikan, atau apabila tidak sesuai dengan harapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon tugasnya untuk
kerjakan, dan tinggal satu materi terakhir kita. Insyaallah pertemuan yang akan datang atau minggu depan sudah selesai materi kita. Seluruhnya ada 33 materi dari kelas 10, 11, 12 untuk dipelajari untuk persiapan ujian kalian nanti. Demikian kita akhiri belajar kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Akhiru qouli hadza usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.